kalau kita punya roadmap, kita punya strategi human capital talent management yang clear, konsisten dan global practice, yuk kita maju, ya kita sharekan supaya ini bisa menjadi public knowledge juga, dan employer branding kita juga menjadi lebih bagus. Selamat datang Bu Susan dari NBO atas kehadirannya. Saya tahu Ibu sibuk sekali. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Selamat datang. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Mas Kusnan, ini beliau juga sangat sibuk, susah sekali untuk mendatangkan ke sini. Gini Bu dan Mas Kusnan, kita ngangkat topik soal Indonesia Best Company in Creating High Impact Leaders from Within atau Creating Leaders from Within tadi ya. Bagaimana mencetak pemimpin dari dalam. Jadi kalau ordal diasosiasikan negatif, di sini sangat positif. Karena orang dalam itu biasanya memahami soal culture sudah teruji di lapangan. Nah, ini menarik karena Ibu Bu Susan ini sudah lama ya Bu ya melakukan penelitian, katakanlah gitu juga. Kalau di sini penjurian ya Bu ya kalau nggak salah ya. Iya, ikut dalam penjurian. Penjurian. Nah, bisa cerita Bu sebenarnya ini bagaimana ceritanya dan metode apa yang dilakukan sehingga SWA bisa melahirkan edisi ini. Edisi yang menurut saya menarik buat para pemimpin bisnis tentang topik Creating Leaders from Within ini. Ibu bisa cerita barangkali. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ini luar biasa sekali ini. Indonesia Best Company in Creating Leaders, High Impact Leaders ya. Jadi tahun ini kita mengambil topik yaitu mengenai productivity, agility, dan sustainability. Sejak 2014 ya, jadi artinya 2014. Jadi sudah 10 tahun NBO itu bekerja sama dengan SWA untuk melakukan Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within. Dan juga NBO yaitu singkatan dari Nelson, Buchanan, dan Ostergaard sudah berada di Indonesia 21 tahun. Ya, dan kami juga setiap tahunnya atau 2 tahun sekali kita mengadakan survei untuk leadership dan human capital di Indonesia. Dan tahun ini kita juga melakukan surveinya dari Januari sampai dengan Agustus 2024, dan kemudian kita publish leadership surveinya kita di bulan Oktober. Jadi pas waktu pada saat kita melakukan anugerah untuk Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within, saya juga berkesempatan untuk sharingkan hasil daripada survei yang kita lakukan. Nah, metodologi yang kita sepakati bersama dengan SWA, mungkin dari Pak Kusnan mau menceritakan sambil nanti saya yang lain. Silakan. Boleh, tapi kalau sebelum nanti ke Ibu lagi, saya mau tanya nih ke Mas Kusnan. Seberapa urgent sih kalau kemudian soal topik ini diangkat, dan kemudian kenapa SWA kayaknya rutin nih ngangkat topik ini? Ya. Gini ya, creating leader itu kan proses yang tidak berhenti yang harus dilakukan perusahaan. Karena perusahaan kan butuh regenerasi untuk leader-leadersnya ya. Jadi memang sangat vital bagi perusahaan untuk bisa menciptakan leader-leader dari dalam sendiri. Betul bahwa bisa saja meng-hire dari orang lain gitu atau perusahaan lain, tapi ada beberapa kelebihan yang perusahaan bisa menghadirkan leader dari dalam gitu ya. Soal culture misalnya, leader dalam pasti lebih paham tentang culture perusahaan. Kemudian lingkungan di perusahaan sendiri pasti lebih paham leader-leader yang ada itu ya. Kemudian soal values dari perusahaan sendiri pasti juga lebih paham dari leader dari dalam. Jadi banyak keunggulan perusahaan-perusahaan jika mampu menghasilkan leader dalam. Makanya kalau dilihat dari ini kan mereka punya program-program yang sangat bagus yang untuk melahirkan
leader dari dalam gitu, dan itu bagi perusahaan juga sebagai suatu yang membanggakan dan juga sebagai bisa jadi corporate branding juga bahwa perusahaan memang jago dalam menciptakan pemimpin bisnis. Apakah nanti dipakai di perusahaan sendiri atau perusahaan lain, yaitu masalah lainnya. Jadi SWA memang mau mendorong nih perusahaan-perusahaan untuk, kan suka ada bilang buy, build, gitu. Jadi lebih mendorong build. Iya. Oke. Karena pilihannya tadi keunggulannya adalah orang udah tahu culture-nya, kemudian tahu value-nya dan seperti itu. Dan mungkin juga menimbulkan apa yang disebut dengan kepastian hukum, katakan bahwa saya berkarir di sini memang ada path untuk ke atas begitu ya. Career path-nya. Ya, betul sekali, Mas Teguh. Jadi sebetulnya di dalam penjuriannya kita, itu perusahaan itu menciptakan pemimpinnya itu dimulai dari mereka membuat yang namanya HR blueprint. Ya, jadi di HR blueprint itu salah satu yang terintegrasi di dalam dengan visi misi perusahaan dan strategic objektifnya itu adalah talent management journey. Jadi talent management journey ini kan sebetulnya stepnya mulai dari talent identifikasi. Jadi mereka bikin yang merupakan talent profile. Nah, talent profile ini bisa dua, yaitu satu dia build, yang satu adalah dia hire. Ya kan, dia buy, istilahnya buy. Jadi 2B ya, satu yang build atau dia buy. Nah, setelah dia sudah dapat profil tersebut, dia masuk ke step yang kedua, yaitu yang disebut dengan talent review. Nah, talent review ini dia harus melakukan validasi, kalibrasi, dan rekomendasi. Jadi artinya kalau mereka sudah berhasil dikalibrasi, mereka bisa masuk ke step yang ketiga, yaitu yang disebut dengan talent mapping. Nah, talent mapping ini nanti biasanya menggunakan 9 grids, ya. Kemudian mereka bikin yang namanya talent pool dan menentukan siapa yang menjadi orang yang high potential. Ya. Terus di step keempat itu baru orang itu di-develop. Talent development. Development itu bisa berupa leadership development, bisa berupa misalnya mereka dikirim untuk sertifikasi atau disekolahkan di sekolah yang bagus-bagus. Ya, jadi banyak sekali perusahaan corporate yang besar-besar ya itu mengirimkan kepada tim, maksudnya talent yang ini yang akan dikembangkan itu sampai ke luar negeri, bahkan ke Harvard, ke Stanford, ke sekolah-sekolah bagus yang ada di Eropa maupun di Amerika. Ya, nah di internally sendiri pun mereka harus bikin yang namanya coaching and mentoring. Nah, itu penting sekali. Dan step yang terakhir, yang kelima, yaitu talent engagement. Jadi harus ada job enrichment. Jadi artinya mereka diberikan project-project yang bisa mendukung si talent ini supaya bisa bertumbuh. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah enlargement. Jadi enlargement itu diberikan skop kerja yang lebih besar, yaitu bisa berupa career movement. Apakah dia nantinya bisa memimpin satu divisi khusus dan atau project yang memang very happening, dan kemudian dilihat kemampuannya dia bisa resilience untuk bisa menghasilkan project yang luar biasa nggak untuk terobosannya. Oke, ya. Nih, sebelum ke Mas Susan, saya mau tanya lagi ya, Bu Susan. Ibu kan udah 10 tahun nih bareng dengan SWA ya. Bagaimana sih potret creating leaders from within di korporasi Indonesia ini? Apakah terlihat semakin improve? Dan bagian mana improve-nya? Tadi Ibu bilang kan dari talent manajemen journey-nya sampai terakhir ke talent engagement-nya. Itu seperti apa gitu yang Ibu temukan? Terus terang aja di Indonesia, kita melihat human capital itu sekarang sangat maju. Karena kebetulan kalau NBO dan kita juga represent Thomas International dari UK, kalau kita conference di luar negeri, di Eropa maupun di Amerika dan atau di Asia, kita bisa melihat bahwa human capital Indonesia itu sudah tidak kalah dengan di luar negeri, ya. Karena kita itu corporate-nya itu sangat konsisten dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Itu keren, ya kan? Jadi
kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan yang ikut ikut dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 ini, banyak yang selalu comeback. Jadi ada yang sudah 3 tahun, 5 tahun, 6 kali gitu ya, mengikuti, dan mereka naik kelas, Pak. Itu keren banget, dan saya bisa ngelihat sebagai juri ya, tentunya disaksikan oleh SOA, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang datang dengan tadinya tuh program human capitalnya itu biasa-biasa aja, ya kan? Terus kemudian tahun berikutnya karena pertanyaannya juri begitu bagus dan begitu menginspirasi mereka untuk melakukan yang terbaik, dan kita juga menerbitkan best practices-nya kan di majalah ya. Jadi akibatnya si corporate ini naik kelas. Dan mereka akhirnya makin lama makin bagus dan makin bagus, dan yang datang pun perusahaan yang bukan lagi perusahaan yang kelas kakap yang besar-besar, tetapi bahkan yang menengah pun sudah mulai ikutan di dalam kompetisi ini. Nah, Mas Gustan, kalau saya tangkap dari Bu Susan tadi, berarti kesadaran itu terlihat ya. Ini kan Mas Gustan mendampingi Bu Susan udah 10 tahun. Itu gimana potret? Jadi ini ya, perusahaan yang ikut ini ada yang beberapa kali, bahkan ada yang tiap tahun ikut gitu ya. Jadi mereka hadir dengan tentunya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang berbeda dari tahun lalu. Makanya tadi dijelaskan khususan bahwa mereka terus improve dari sisi pengembangan leader gitu ya. Apalagi ketika penjurian pun juri-juri kan hebat semua. Kita ada Pak Priantono, tahu kan dia pernah di Direktur HR di Telkom dan Telkomsel, kemudian Pak Yosef Batawuna pernah di Unilever, Danamon, kemudian di Indofood. Kemudian ada Pak Kusartanto, penyadap Direktur SDM di Pertamina. Kemudian Pak Irham Dilmi, Pak ini banyak menangani konsultan BUMN ya. Kalau di Amrok Hever pernah ya. Kemudian Busan sendiri kan sebagai managing director NPO. Jadi ketika penjurian pun misalnya ada peserta yang kira-kira kurang ini gitu, ngasih advice harus gini. Jadi itu untuk pengembangan dari perusahaan-perusahaan yang kira-kira belum advance lah. Nah itu kenapa banyak perusahaan tertarik ikut ini, di samping dapat input dari juri yang baru, kemudian juga jadi bisa mengetahui posisi mereka itu di mana dibandingkan yang lain gitu. Jadi pemirsa, kita sudah dengarkan tadi bahwa setelah 10 tahun ternyata terlihat peningkatannya ya Bu ya. Dan kemudian juga partisipannya juga bukan lagi yang kelas atas ya, tapi kelas bawah. Ini semakin menarik pembicaraan. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang makin menarik, insightful ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan perbincangan yang menarik dengan Bu Susan dan Mas Gustan. Bu, saya masih tertarik nih. Kalau tadi Bu cerita soal perkembangan segala macam gitu, kriteria kalau perusahaan itu bagus dalam creating leaders from within itu apa sih? Kalau kita bilang kriteria perusahaannya kan, yang bagusnya itu yang seperti bagaimana? Yang pertama itu adalah kita berdasarkan results. Jadi artinya leaders born from within, talent readiness-nya itu benar-benar jalan. Di sini SWA itu menetapkan 35% ya. Dan artinya jumlah pemimpin puncak maupun menengah yang ada di dalam perusahaan build from within itu cukup besar daripada mereka buy talent dari luar. Makanya kenapa banyak perusahaan yang menang itu adalah perusahaan yang memang benar-benar sangat serius, ya serius membangun pemimpinnya itu dari dalam. Yang kedua,
itu adalah execution dan innovation-nya itu jalan, yaitu 25%. Jadi artinya para direksi atau BOD -1, -2, -3 dan semua jajaran yang dianggap talent itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mereka tuh benar-benar dilatih, dididik, ya, dikembangkan dengan leadership program ataupun program-program yang disesuaikan dengan tantangan dunia masa ini. Ya, jadi itu yang adalah, jadi execution sama inovasinya itu ada. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah people development strateginya, yaitu 15%. Jadi artinya human capital itu bekerja sama dengan pimpinan perusahaan atau direksi, itu membuat satu skema leadership journey yang bagus, yang berkelas dunia. Kebanyakan yang menang nih yang berkelas dunia, yang mampu untuk bisa menciptakan talentnya itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, dari dia identifikasi, kemudian dia dikalibrasi, kemudian dia di develop sampai akhirnya dia bisa menjadi future leaders. Itu 15%. Nah, yang 15% berikutnya itu adalah strategic human capital blueprint. Jadi kita melihat dari benang besar. Pada saat visi misi perusahaan itu diturunkan, tentunya human capital itu memegang satu peranan besar. Maka human capital ini harus selaras dan dilakukan secara konsisten dan efektif untuk pengembangan daripada talent sehingga bisa menciptakan leaders from within. Ya, jadi nyambung nih. Jadi antara visi misi dengan human capital blueprint-nya itu harus harus mendukung, sehingga ini yang terakhir yang paling penting. Jadi yang menang itu tentunya harus perusahaan yang memiliki company strategi dan achievement, business achievement-nya itu positif, yaitu 10% secara persentase daripada pencurian. Ya, jadi artinya kita nggak mungkin memilih perusahaan yang memang sekarang ini lagi bermasalah. Tapi kadang-kadang kan ini semua berupa proses ya. Jadi perusahaan juga yang kalau mereka memang benar-benar bagus sekali dalam membangun pemimpinnya atau leadersnya, talentnya dari dalam, biasanya secara signifikan business achievementnya itu juga mempengaruhi. Jadi memang ada korelasi ya Bu ya. Benar sekali. Developing leaders from within dengan achievementnya seperti itu. Itu terlihat juga Bu ya dalam pencuriannya. Iya, terlihat. Ya, Mas Kusnan, ini menarik nih. Ada orang bilang it takes two to tango. Artinya perusahaan udah nyediain strategi, tools, segala macam gitu. Tapi orang dalamnya sendiri nggak mau di-develop. Itu gimana? Yang sementara ini terlihat nggak itu? Ya, kalau dari penjurian sih sepertinya memang yang di-develop orang-orang sudah pilihan ya. Jadi mereka memang perusahaan punya track record sendiri terhadap calon-calon itu gitu ya. Jadi memang perusahaan, memang kewajiban perusahaan menyediakan program, strategi, sistem atau tool untuk mengembangkan leader. Tapi pada akhirnya kan juga tergantung pada calon leader sendiri mau tidak dia berkembang, karena leader adalah untuk menjadi leader hebat kan ada proses pembelajaran yang terus menerus ya untuk bertumbuh gitu ya. Jadi mereka juga harus punya kemauan besar untuk menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. Jadi tadi sebutkan Bu Susan kan ada dikasih project-project, nah itu bagian dari pembelajaran mereka sehingga kemampuannya akan semakin meningkat seperti itu gitu. Jadi ketika dibutuhkan untuk menempati posisi sebagai leader, mereka sudah siap. Oke, jadi ini pemirsa kalau saya simpulkan nih, jadi dari atas nyediain sistem develop strategi segala macam seperti itu. Dari bawah juga mereka harus menyambutnya dengan baik dan terlihat yang kalau itu bagus. Sampai timpang ya nggak akan jadi, nggak akan terbentuk leader gitu kan. Karena bagaimanapun juga kembali pada orang yang akan berteman atau tidak. Oke. Nah, ini kan salah satu tantangan ya Bu ya, artinya eagerness-nya dari atas pengen banget nih creating leaders from within, tapi di bawahnya mungkin
katakanlah nggak terlalu termotivasi gitu. Itu salah satu tantangan. Ada nggak tantangan lain yang Ibu selama 10 tahun nih melakukan penjualan ini yang juga terlihat apa namanya dialami oleh perusahaan di Indonesia? Ya, sebetulnya ini nyambung dengan hasil survei dari NBO, yaitu Leadership and Human Capital Survey 2024 untuk tren 2025 ke atas. Tahun depan ya? Tahun depan, ya. Jadi di tahun ini kan kita melakukan survei dan kita bertanya 3 tahun mendatang, apa C-level sama middle manager itu melihat tantangan ke depan itu sebetulnya apa. Terus kita bertanya, mengapa leadership itu bisa gagal atau fail? Ya. Leadership. Leaders. Why leaders fail? Itu. Why leaders fail? Kita bertanya ini dari tahun 2018. Kemudian kita ambil tengah-tengah misalnya 2022 dan kita bertanya di tahun 2024 untuk 25 dan 26 ke atas. Ternyata ada shifting dan ada kesamaan, yaitu begini. Di 2018 dikatakan bahwa leaders itu akan sering gagal karena leadership style. Ya, karena mereka tidak memiliki visi yang jelas. Jadi lack of vision and clear direction. Ya. Tapi ternyata di 2022 itu dikatakan bahwa benar masih leadership style. Tapi yang nomor 2 paling tingginya itu adalah komunikasinya kurang, jadi poor communication. Ya. Nah di 2024 ini ternyata sangat berbeda. Yang dikatakan yang pertama itu adalah cannot build teams. Jadi tim mereka tidak bisa menjadi, harusnya kan lead self, lead team, lead organization, ya kan? Jadi yang paling tinggi itu adalah cannot build teams. Terus yang kedua itu masih lack of vision, ya, and clear direction. Baru yang ketiganya poor communication. Jadi kita bisa melihat di sini dengan adanya teknologi AI, ya, dan semua serba digital, semua boleh work from home dan lain sebagainya. Itu build teamnya itu menjadi satu masalah yang kuat. Makanya kalau kita lihat dari trennya yang tahun mendatang nih 2025, itu kolaborasi cannot build teams itu akan menjadi topik-topik yang sangat hot di perusahaan. Tentunya ini dihubungkan dengan yang dikatakan oleh Pak Kusnan di awal, yaitu culture. Iya, jadi banyak sekali perusahaan yang merasa bahwa culture yang mereka tetapkan 5 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu itu udah no longer obsolete. Ya, jadi udah nggak relevan lagi dengan yang culture yang sekarang. Ya, jadi mereka harus mulai melihat kembali, merevisi kembali culture-nya yang cocok itu sebetulnya sekarang ini apa. Bahkan kemarin saya ketemu dengan salah satu klien kami, dia mengatakan bahwa ya key behavior-nya pun berubah. Jadi perilaku yang diharapkan oleh perusahaan itu juga berubah. Perilaku siapa, Bu? Perilaku karyawan. Di dalam culture itu udah menjadi sesuatu yang sangat berubah dengan adanya teknologi digital dan tantangan daripada bisnis. Ini buat para eksekutif ini menarik temuan NBO ini. Jadi memang soal bagaimana membuild teams gitu. Mas Kusnan, ini saya tanya nih, SWA ini kan selalu mengangkat studi kasus gitu ya. Nah, ada nggak aspek-aspek terlihat bagaimana bahwa leadership yang drive tinggi untuk mencetak pemimpin tinggi itu kelihatan betul dalam penjurian dan juga hasilnya juga memang terlihat nyata. Gimana? Ya, ini kan hasil dari penjurian kan kita klasifikasi ada yang predikat excellent, ada very good, ada yang good, ya. Dan yang masuk ke klasifikasi excellent tentunya dia sudah punya program yang luar biasa dan
hasilnya juga memang luar biasa gitu, dan perusahaan-perusahaan yang masuk kelompok excellent itu ya selama ini memang sudah sangat jago dalam HR manajemennya, termasuk leader development gitu ya. Dan yang menarik juga kan tadi sudah disinggung khususan, dan perusahaan adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada gitu kan, ada milenial, ada Gen Z, kemudian juga teknologi digital juga masuk dalam proses pengembangan leader juga gitu ya. Itu jadi memang adaptif untuk pengembangan leader pun juga sangat diperlukan kan. Iya, iya, iya. Aduh, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Tapi semua ini sudah dibahas ya. Perhatikan ya, tadi soal metodologi, dan kemudian di sini juga barangkali perusahaan Anda udah masuk di sini, dan yang terus karena di sini tadi disebutkan soal excellence segala macam, siapa yang masuk, dan bagaimana soal siapa saja jurinya, semua sudah dibahas. Saya sebenarnya masih banyak, tapi kita dibatasi waktu nih. Bu Susan, Mas Gustan, terima kasih banyak nih atas kehadirannya, penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih. Kapan-kapan kami akan senang sekali bisa mengundang Anda berdua di sini. Nah, jadi jelas bahwa jelas bahwa di sini adalah penting. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin Ibu dan Mas Ruslan kasih closing statement tentang yang saya pikir menarik nih buat para eksekutif, para pengambil kebijakan tentang pentingnya creating leaders pemimpin. Dari Bu Susan dulu. Boleh. Terima kasih Pak Teguh, dan terima kasih para, kita sebutnya apa, pendengar, pemirsa ya. Best Company in Creating Leaders from Within ini adalah satu terobosan baru dari SWA dan NBO kerjasama, dan sudah melahirkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki best practice yang luar biasa dalam mencetak talentnya. Tentunya kita harapkan bahwa jangan pernah merasa takut untuk bisa muncul di permukaan. Jadi harus setiap tahun kita harus naik kelas. Jadi kalau kita punya roadmap, kita punya strategi human capital talent management yang clear, konsisten, dan global practice, yuk kita maju, ya, kita sharekan supaya ini bisa menjadi public knowledge juga, dan employer branding kita juga menjadi lebih bagus, dan teman-teman kita yang di corporate itu juga akan bisa mengadapt future leaders, future skill, generation and Gen AI, dan kita juga bisa punya leadership pipeline yang bagus. Jadi go for it, selalu raise up and step up untuk bisa menjadi the best. Oke. Thank you. Satu poin, leadership pipeline itu harus dibuat dari dalam, gitu ya. Betul sekali. Silakan Mas Susan. Iya, program ini kan bagi perusahaan juga ini ya, bisa jadi benchmark untuk diri sendiri, perusahaan itu sendiri gitu, posisi mereka dibanding yang lain gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang belum ikut enggak bisa berpartisipasi dengan program ini, karena yang selain ada input juga bisa jadi kira-kira posisinya di mana juga, sehingga improvement yang bisa dilakukan secara terus menerus gitu. Itu jadi buat perusahaan-perusahaan ikut program ini memang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar seremoni. Jadi karena ini istilahnya kita mau dikasih rapot nih, kurang lebih seperti itu Mas Susan. Jadi bukan cuma jadi cermin, tapi juga dikasihkan dapat input gitu ya. Makasih banyak Mas Susan. Ya, tapi sebelum saya mengakhiri, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke kota tua, sampai sana beli kerak telur. Pemimpin hebat tidak datang tiba-tiba, dibentuk dari dalam, biasanya jadi gacor. Sampai jumpa dalam acara redaksi SWA berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Salam.